Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, mencermati, memahami dan juga akhirnya meyakini tanda-tanda kiamat memberikan satu efek dampak positif yang cukup mendalam. Pertama, bagi keimanan kita, karena alladzina yu'minuna bil ghaib, di antara sekian perkara gaib adalah kiamat. Dan prosesnya, tanda-tandanya ini juga gaib karena ada sebagian yang belum terjadi. Makanya iman kita menjadi kuat. Kemudian faedah yang keduanya, kita itu jadi bisa membaca kira-kira kita itu berada pada zaman apa dan kita sedang di mana, dan sikap-sikap kita terhadap perubahan-perubahan zaman itu sesuai dengan syariat bagaimana. Dan yang tidak kalah pentingnya, mempelajari tanda-tanda kiamat ini, kita akhirnya akan bersikap hati-hati, akan bersikap mawas diri ketika terjadi tanda-tanda itu. Di antaranya yang nomor 51 sekarang. Kita bahas nomor 51. Yaitu tanda-tanda kiamat. Maji'u zamanin yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di antara tanda-tanda kiamat, bahkan paling fenomenal, bahkan sekarang sudah kita rasakan, adalah datangnya suatu zaman, suatu masa di mana seorang itu pagi mukmin, sore kafir, dan sebaliknya. Nasallallahu al-afiyah. Ya, pagi mukmin, sore kafir. Kenapa? Karena dahsyatnya fitnah. Karena dahsyatnya tekanan hidup. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru bil a'mal, bergegaslah kalian di dalam beramal soleh. Ayo, mumpung ada kesempatan, mumpung panjang umur, mumpung kita sehat. Ini contoh Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Ayo, badiru bil a'mal. Apapun amaliyah dan yang menyebabkan kita mendapatkan perayaan takwa di dalam bulan Ramadan, kita kejar. Kenapa? Fitanan. Karena akan terjadi suatu fitnah.
Ka qita'il lailil mudlim, seperti malam pekat, gelap gulita, sehingga membuat orang tidak tahu arah. Mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, mana benda-benda di sekitar kita, itu semuanya gelap karena fitnah. Dan ini tidak lain adalah fitnah syubhat wa fitnatus syahawat. Banyaknya dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Banyaknya dai-dai yang menjadi dalang kemaksiatan, memicu fitnah. Nah, pada saat itu kita badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina, orang pagi mukmin wa yumsi kafira, sore kafir, wa yumsi mu'mina, sore mukmin, wa yusbihu kafira, pagi kafir. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Permasalahannya fitnah dunia, fitnah syahwat atau syubhat. Karena syahwat kita terhadap duniawi yang tidak akan henti-hentinya, terus memperturutkan. Akhirnya tawaran-tawaran dunia yang kecil itu bisa merubah keimanan kita, bisa melenyapkan keimanan kita. Nasallallahu al-afiyah. Bisa keluar dari dinul Islam, bisa merubah manhaj kita, ya, dan yang lainnya. Ini nomor 51. Sekarang nomor 52, di antara tanda-tanda kiamat adalah zukhrufatul masajid wa tabahi biha, banyaknya orang yang menghias masjid. Ya, banyak yang bangga dengan kemegahan masjid, tetapi kharab, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kharab itu sepi, sunyi, tidak ada aktivitas ibadah yang meyakinkan. Ya, tidak ada aktivitas ibadah yang betul-betul menjadikan itu betul masjid, gitu ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, tidaklah tersisa dari Al-Qur'an kecuali tinggal tulisannya. Ya. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, wa ya'muruna masajidallah wa hiya 'an dzikrillahi kharabun. Mereka memakmurkan masjid-masjid Allah, maksudnya membangun masjid Allah dengan megahnya. Ya. Wa ya'mur di sini maksudnya fisik. Wa hiya 'an dzikrillahi kharabun, tetapi dari zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu dikuat untuk durusul Quran, untuk halaq zikri tidak ada. Salat 5 waktu, ya, sepi, paling juga satu shaf, kadang-kadang setengah shaf. Wa syarru idzalika zaman ulama'uhum, manusia paling busuk pada zaman itu adalah ulamanya. Minhum takhrujul fitnah wa ilaihim ta'ud, dari mereka keluar fitnah dan kembali kepada mereka itu fitnah. Jadi kalau sudah masjid-masjid itu dibangun dengan megah, tapi sepi isinya, sepi kemakmuran rohaninya, kemakmuran ibadahnya, maka ketahuilah pasti tokoh-tokoh agama pada zaman itu menjadi sumber fitnah. Itu siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasulullah menegaskan dalam hadis dari Anas bin Malik, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Dawud dan Nasai, la taqumus sa'atu hatta yadabahan nasu fil masajid. Tidaklah tegak hari kiamat sampai orang itu berbangga-banggaan di dalam masjid, ya, di dalam bangunannya, di dalam menaranya, di dalam kubahnya, di dalam aksesoris, ya, dari mulai khotnya, terus kemudian catnya, profil-profilnya, Masya Allah. Ya. Makanya Imam Al-Khattabi menegaskan,
wa innama zakhrafatil yahudu wan nasara kanaisaha. Orang-orang Yahudi Nasrani ya mempermegah masjidnya, diberi berbagai macam ornamen. Wa bai'aha hina kharrafatil kutub, ketika ya wa bi'aha, jadi gerejanya dan sinagognya dihiasin dengan berbagai macam perhiasan, ornamen-ornamen indah, bahkan mutiara, berlian, emas. Ketika mereka merubah kitabnya, wabaddalatha fadayya'uddin, mereka mempermainkan agamanya, ya, fa'araju 'ala zakharif wa tasjin, akhirnya apa? Lari ke sana. Dari sini pola, Masya Allah, sinkron seperti apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau sudah mereka itu lebih sibuk memperhias masjid, memperindah masjid, ya, memberikan ornamen-ornamen yang mahal, itu pasti pada saat itu kemakmuran ibadah itu berkurang, dan efeknya nanti yang menyeruak, yang menjadi tokoh yang sekarang ini terkenal adalah tokoh ulama atau tokoh agama yang busuk. Nasallallahu al-afiyah, ya. Terus kemudian berikutnya nomor 53, tanda-tanda kiamat adalah zukhrufatul buyut wa tazyinuha, ya. Mereka memperindah tampilan rumah, ya. Ini bagian daripada israf, kasratut taraf wal israf wat tabahi. Banyak di antara mereka mencoba untuk membuat rumah yang ini ornamennya itu berlebihan, ya. Kadang-kadang kalau kita lihat pintunya, Masya Allah, ratusan juta. Terus kemudian belum lagi tembok-temboknya, kadang-kadang diberikan perunggu, kadang-kadang lebih daripada itu, ya. Pintunya diberikan satu cairan emas. Inilah yang dimaksudkan hadis Rasulullah, la taqumu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yuwashunaha wasyal marahil. Tidaklah tegak hari kiamat sampai nanti orang itu membangun rumah, diberikan berbagai macam ornamen, cat-cat yang sekarang menarik, seperti ornamen cat ataupun profil-profil atau apa, kondisi dia seperti mendekor, mendesain masjid ini, apa namanya, kendaraan. Nomor 54, di antara tanda-tanda kiamat adalah kasratus sawa'iq inda iqtirabi sa'ah, banyaknya petir mendekati kiamat. Hal ini dikatakan oleh dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW, qala, bersabda, taksuru sawa'iq inda iqtirabi sa'ah, banyaknya petir, ya, yang menyambar, bahkan menyambar manusia ketika mendekati kiamat. Hatta ya'tiyar rajul al-qaum, sampai seorang mendatangi sekelompok kaum, fayaqulu man su'iqa qibadakum, siapa hari ini di antara kalian yang kena petir? Al-ghadad, besok lagi, fayaqulu su'iqa fulan wa fulan wa fulan, ya. Hari ini yang terkena petir si fulan, besoknya lagi si fulan, besoknya lagi si fulan. Nasallallahu al-afiyah. Nomor 55, di antara tanda-tanda kiamat adalah kasratul kitabah wa intisyariha, banyaknya tulisan dan menyebar, bahkan na'udzubillah mengalahkan Al-Quran kitabullah. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, inna baina yaday sa'ah, dalam waktu masa menjelang kiamat nanti akan terjadi taslimul khassa. Orang itu hanya memberikan salam kepada orang-orang khusus saja, tidak kepada semuanya. Berbeda pada zaman sekarang ini, Islam masih mendominasi, kebaikan masih menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan ini. Salam kepada siapa saja. Karena sekarang ini umat itu tersekte-sekte, ya. Terus kemudian terbagi menjadi kelompok-kelompok yang fanatis, muncul manusia-manusia asabiyah, sehingga salam itu sangat
sangat minim diberikan kepada siapapun, bahkan taslimul khasa wa fusuwil tijarah, dan banyaknya tijarah, hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah, sampai para istri membantu suaminya perdagangan, wa qat'ul arham, dan banyaknya putus silaturahmi, wa syahadatuz zur, dan juga banyaknya saksi palsu, wa kitmanu syahadatil haq, dan disembunyikan saksi-saksi yang benar, wa duhuril qalam, merajalilnya pena alias tulisan-tulisan. Bahkan dikuatkan di dalam hadis yang lainnya, inna min asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Berarti Masya Allah, dalam satu sisi diangkat ilmu, tapi menyebarnya pena, maksudnya kitab, tulisan, berarti tulisan-tulisan itu bukan kaitannya dengan ilmu. Maksudnya ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Wa yadhurul jahlu, merajalilannya kebodohan, wa yafshu zina, dan merajalilannya juga zina, wa yushrabul khamru, diminumnya khamr, wa yadhhabar rijalu, dan juga hilangnya laki-laki, wa yabqan nisa, dan juga banyaknya perempuan, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Jadi perempuan 50 untuk satu laki-laki. Ini menunjukkan keparahan kondisi, ya. Hadirin sekalian, selanjutnya nomor 56 adalah iktisabul mal bil lisani wat tabahi bil kalam. Banyaknya orang yang mencari harta melalui lisan dan bangga dengan ucapan, bicara. Subhanallah, ya. Secara umum seorang mungkin dibolehkan, tidak ada masalah mencari keduniaan lewat motivasi, pelatihan, dan juga yang lainnya. Tetapi sekarang kalau kita lihat, mereka itu sekarang dengan cara-cara bohong, dengan cara-cara hoax. Jadi, dan bahkan sekarang subhanallah, banyak orang kaya raya dengan lisannya. Dia melimpah hartanya dengan lisannya, ya. Dia sibuk membuat konten, komen-komen, dan yang lainnya, bahkan komentarnya kadang ngalor ngidul. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dari Umar ibn Sa'id bin Abi Waqqas, ya, falamma qala Sa'ad, ya, bapaknya mengatakan, ya bunayya, qad faraghta min kalamik, sudah selesai bicara? Qala na'am. Qala ma kunta min hajatika abad wala kuntu fika asad minni mundu sami'tu kalamaka hadha sami'tu Rasulullah SAW yaqul sayakunu qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ta'kulul baqar minal ardi. Akan muncul sekelompok kaum yang mencari ma'isyah dengan lisannya, seperti sapi-sapi yang sekarang ini memakan rumput-rumput yang ada di bumi. Jadi Masya Allah, rakus dan tidak pernah mengenal puasnya. Dan bahkan dia rawatnya, bahkan untuk merawatnya itu dengan berbagai macam cara supaya tetap eksis, ya. Dengan cara bohong, dengan cara menyampaikan berita hoax, dengan menyampaikan berita-berita yang berisi hadis palsu di dalam rangka untuk mencari uang dengan konten-konten tersebut. Ya, ini di dalam hadis Rasulullah yang lainnya, min iqtirabis saati, dari tanda-tanda dekatnya zaman, antur fa'al ashrar, orang-orang buruk terangkat derajatnya, wa yudha'ul akhyar, dan orang-orang baik terhina nasibnya, wa yuqabbahul qaul wa yuhassanul amal, ya. Artinya di sini wa tafri fil qaum al musa'a. Jadi orang-orang hadirin sekalian di dalam praktek kehidupan itu sangat jungkir balik, ya. Di dalam ucapan-ucapannya, di dalam perbuatannya kontradiktif. Wa tafril qaum al musa'a, wa mal musa'a ma kutiba siwa kitabullah, apa saja yang ditulis selain kitabullah. Nasallahu afiyah. Selanjutnya 57, termasuk tanda-tanda kiamat adalah intisyarul kutub ghairil Quran.
menyebarnya kitab selain Al-Quran, baru saja kita sampaikan tadi. Kemudian nomor 58, zamanun taksuru fihil qurra, nanti kita akan datang suatu zaman, dan ini adalah tanda-tanda kiamat, banyaknya menyebarnya merajalelanya qurra, ya qari-qari yang Masya Allah suaranya indah, dan bahkan mereka mendapatkan peringkat-peringkat internasional. Wa yaqillul fuqaha wal ulama, tapi sedikit ahli fikih, sedikit ulamanya. Nasallallahu alaihi ya. Sayati zamanun takturu fihil qurra, kata Rasulullah akan datang suatu zaman nanti di mana qurra itu banyak, wa yaqillul fuqaha, sedikit fuqahanya, wa yuqbadul ilmu diangkat, wa yakthurul jahlu al-haraj, dan merajalelanya al-haraj. Qalu wa mal haraj, apa yang dimaksudkan al-haraj? Al-qatlu bainakum, munculnya pembunuhan di antara kalian yang tidak jelas salah atau benarnya. Tsumma ya'ti ba'da dzalika, kemudian datang setelah itu zamanun yuqra'ul Qur'an atau yaqra'ul Qur'ana rijalun, dibaca Al-Quran oleh orang-orang la yujawizu taraqihim, tidak sampai kepada tenggorokannya. Thumma ya'ti ba'da dzalika zamanun yujadilul munafiqul kafir al-musyrik billahi al-mu'min bimithli ma yaqul, ya. Jadi banyaknya perdebatan antara orang munafik, orang kafir, orang musyrik billahi tentang Allah, al-mu'min bimithli ma yaqul, ya. Ini kondisi-kondisi zaman, artinya gini, di mana nanti banyak orang yang berbicara tentang Islam tapi tidak ahli. Bahkan orang kafir, munafik, musyrik semuanya berbicara tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama Islam. Ya ngalor ngidul enggak jelas, ya. Akhirnya kita sekarang mendapati sesuatu kondisi persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan lebih parah lagi, Inna Allah Azza wa Jal la yakbidul ilman tiza'a. Allah tidak mencabut ilmu saja begitu dicabut, lakin yantazi'uhu minan nas, dicabut dari manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi menarik ilmu, mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Hatta idza lam yubqi alima, ketika tidak tersisa satu orang alim pun, ittakhadhan nas ru'usan juhal, akhirnya yang terjadi banyak orang-orang yang menjadikan tokoh-tokoh bodoh. Fasu'ilu, ditanya tentang ilmu, fa'aftau bighairi ilmin, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, Masya Allah, ya. Jadi rentetan, di mana ketika sekarang ini banyak tokoh-tokoh yang terkenal tetapi bodoh. Yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, orang-orang busuk, orang-orang bejat, menyeruak, ya, menguasai opini. Orang-orang baik, orang-orang yang soleh menjadi tenggelam dan terhina. Pada saat itu apa yang terjadi? Mereka yang ditokohkan pasti orang-orang bodoh, sehingga bertanya, kemudian ditanya lalu memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Nas'alullah al-afiyah. Di antara tanda-tanda kiamat berikutnya nomor 59 adalah iltimasul ilmi indal asaghir. Banyaknya orang mencari ilmu dari orang-orang asaghir. Siapa itu asaghir? Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat adalah ayyultamasal ilmu indal asaghir. Hendaknya ilmu itu dicari dari orang-orang asaghir, kecil-kecilan, rendahan. Fasu'il al-imam Abdullah ibn Mubarak anil asaghir humul ladhina yaquluna bi ra'yihim. Mereka itu yang berbicara hanya dengan ra'yunya, bukan dengan dasar dalil, bukan dasarnya ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah.
yang tidak lain mereka itu adalah ahlul bid'ah. Makanya dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu berada di atas kebaikan selagi mereka itu mendapatkan ilmu dari sahabat Nabi, wa min akabirihim, dari pembesar-pembesar mereka. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim, kalau ilmu datang dari asaghir, wa tafarraqat ahwa'uhum, halak, akhirnya mereka mengikuti berbagai macam arahan hawa nafsu. Ya, dari fulan seakan Masya Allah ceramahnya, penjelasannya memukau menarik, hawa nafsu. Dari fulan penjelasannya berkilau seakan-akan ilmiah, ternyata hawa nafsu. Ya, ini tentang masalah tanda hari akhir. Yang nomor 60, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah mautul fujiati, banyaknya mati mendadak. Dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam min amaratis sa'ah an yadhhura mautul fujiati, termasuk tanda-tanda kiamat adalah nampaknya, munculnya banyak mati mendadak. Ya, sedang sepak bola mati, sedang rapat di parlemen mati, sedang judi mati, sedang selingkuh mati, nasallallahu al-afiyah. Ya, sedang pidato berapi-api mati. Ini adalah tanda-tanda kiamat. Nomor 61, di antara tanda-tanda kiamat adalah imaratus sufaha, di mana kekuasaan banyak dipegang oleh orang-orang fuqah, sufaha. Siapa itu sufaha? Sufaha itu kalau di dalam bahasa kita, ya maaf, ini versi AI ya. Ya, bisa sufaha itu ditransfer ke Indonesianya itu goblok, ya, pekok, ya, bego, ya. Ini atau pandir, ya. Orang-orang yang tidak punya pikiran yang cerdas untuk memikirkan maslahat, itu sufaha. Semoga Allah lindungi kita dari pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Dari hadis Rasulullah SAW, wa an Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab ibn Ujrah, a'adzakallahu ya Ka'ab min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungi kamu wahai Ka'ab dari para penguasa sufaha, dungu, pekok, goblok, ya. Terus apa lagi tadi itu? Ya, bego. Ini terjemah menurut versi AI. Qala wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah. Apa yang dimaksudkan, siapa yang dimaksudkan penguasa-penguasa sufaha? Umara'u, yaitu penguasa-penguasa yakununa ba'di, nanti muncul setelahku, la yahtaduna bihadyi, tidak mau menggunakan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, tidak mau menjalankan sunnah-sunnahku. Faman sadaqahum bikidbihim, siapa yang mendukung dusta-dustanya, wa a'anahum ala dhulmihim, dan membantu atas kezalimannya, fa ulaika laisu minni, mereka itu bukan golonganku, walastu minhum, dan aku tidak termasuk mereka, wala yariduna ala haudi, dan mereka itu tidak akan melewati telagaku, wa man lam yusaddiqhum, siapa yang tidak mendukungnya, tidak membenarkannya, bikadzibihim au bikadzbihim, dengan bohong-bohongnya, dusta-dustanya, walam yu'inhum ala dhulmihim, dan tidak mendukung, menopang kezalimannya, faulaika minni, mereka itu termasuk golonganku, wa ana minhum, aku termasuk mereka, wa yariduna ala khawdi, dan nanti dia akan melalui telagaku dan minum telagaku. Ya Ka'ab bin Ujrah, as-sawmu junnatun, puasa itu tameng, wasadaqatu tudfi'ul khati'ata, wa, ya, sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, wassalatu qurban, salat itu adalah kurban, pendekat yang paling terbaik, ya.
Atau qala burhan, di dalam lafaz lain burhan. Ya Ka'b bin Ujrah, la yadkhulul jannata lahmu nabatin ala atau lahmun nabata ala sukhtin abada. Tidak akan masuk surga selamanya yang daging-dagingnya itu tumbuh dari harta, dari makanan yang haram. An-naru aula bihi, neraka paling berhak kepada. Ya Ka'b bin Ujrah, an-nasu ghadiyan wa mubta'un nafsahu wa mu'tikuha. Orang ini setiap paginya itu pergi untuk jual beli. Apakah dia jual belinya di dalam rangka untuk memperdekakan dirinya, au mubikuha, atau menghancurkan dirinya? Nasallallahu alaihi. Ini arahan Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat, hatta yasuda kulla qabilatin munafikuha, yang menjadi tokoh setiap kabilah itu adalah munafiknya. Jadi yang menonjol, yang ditokohkan itu rata-rata munafikun. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam Imam Asy-Sya'bi mengatakan, la taqumu sa'atu hatta yasirul ilmu jahla wal jahlu ilma. Ini lebih mengerikan lagi, kata Sya'bi. Tidaklah tegak hari kiamat sampai akan datang suatu zaman ilmu dianggap kebodohan, kebodohan dianggap ilmu. Berapa banyak sekarang ini kita temukan orang mengejar-ngejar suatu ilmu, ternyata itu adalah kebodohan. Mempelajarinya dengan biaya mahal, ternyata itu membawa dia kepada kebodohan. Sementara ilmu agama, ilmu yang berasal dari Alkitab wa Sunnah, yang begitu mulia, dijadikan sebagai suatu hal yang harus ditinggalkan, dihindarkan, dijauhi, ditakuti. Nasallallahu al-afiyah. Terus kemudian termasuk tanda kiamat nomor 62 adalah taqarubuz zaman, di mana waktu ini sangat cepat. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabuz zamanu, zaman ini berdekatan, wa yanqusul ilmu, ilmu ini berkurang, wa tadhurul fitanu, dan tampak kebodohan. Wa yanqusul ilmu, sekarang bagaimana kondisinya? Subhanallah. Kita temukan ini Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu makin hari makin berkurang. Kenapa? Karena gairah untuk mengamalkan makin sempit. Ya. Kenapa ilmu dulu itu luas? Karena wilayah dan arena untuk praktek ilmu itu mau luas. Ada peradilan perdata, ada peradilan perdana sesuai dengan syariat. Maka muncul hakim-hakim yang mempelajari ilmu syariat. Ya. Adanya, Masya Allah, sekarang muamalah Islami digalakkan. Tapi sekarang subhanallah, Islam itu tinggal di 5 wilayah yang sah. Kawin, cerai, warisan. Warisan pun sekarang tinggal pilih. Ada nasional, ada adat, ada syariat, ada kompilasi. Ya. Begitu juga di dalam prakteknya, kesehariannya, dakwah juga sudah mulai sulit untuk menyampaikan Islam yang murni, Islam yang sesungguhnya. Akhirnya tinggal beberapa syiar, tinggal beberapa simbol Islam. Akhirnya ilmu makin lama makin mute, makin berkurang. Itu. Makanya sekarang ini pembahasan agama itu contoh di bangku-bangku sekolah, di kuliah-kuliahan, itu makin hari makin berkurang. Ini shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah benar mengatakan, wa yanqusul ilmu, ilmu itu berkurang bahkan drastis. Apalagi di sana ada yang fobia Islam, anti penegakan syariah, udah makin lengkap. Di dalam hadis yang lainnya, la taqumu sa'atu hatta yataqarabaz zaman, tidaklah tegak hari kiamat sampai zaman itu sangat cepat. Saking cepatnya, kata Rasulullah, fatakunu sanatu kasyahri, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ati, 1
satu bulan seperti satu Jum'ah, yaitu sepekan, sejum'ah. Wal Jum'atu kal yaum, satu pekan, satu Jum'ah itu seperti satu hari. Wa yakunul yaum, satu hari kas-sa'ati, seperti satu jam. Was-sa'atu kad-durmah minan nar, satu jam itu seperti, ya maaf, kata Rasulullah SAW, seperti pelepah kurma kering dibakar. Habis. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kondisi zaman sekarang. Sekarang tahu-tahu kita temukan hari Senin, ya, besoknya baru Senin, Senin lagi. Ya, seakan-akan kemarin Ahad, sudah Ahad lagi. Seakan-akan subhanallah baru kemarin kita selesai sholat tarawih, ini sebentar lagi masuk Ramadan, dan terus, Masya Allah. Sekarang nomor 63, tanda-tanda kiamat 63 adalah ayyantiqar ruwaibidah. Ruwaibidah menguasai opini, menguasai pembicaraan. Ya, siapa mereka? Ayo kita perhatikan lewat apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, innaha sata'ti 'alan nasi sinun qadda'at, akan datang tahun-tahun penuh penipuan, yusaddaqu fiha al-kadhib, pendusta dikatakan benar, wa yukadzabu fi shadiq, orang-orang yang benar jujur dikatakan pendusta, wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat dikatakan amanah, dan bahkan diberikan amanah besar. Ya, kekuasaan diberikan kepada dia, perawatan harta umat diberikan kepada dia, tapi pengkhianat. Wa orang-orang yang amanah dinyatakan pengkhianat. Jadi amanah dinyatakan pengkhianat, padahal dia jujur, padahal dia benar, dinyatakan sebagai pengkhianat. Wayan, maka pada saat itu yang menguasai opini, yang sekarang ini sok bicara masalah-masalah keumatan, bahkan dia tampil di televisi, mendominasi di YouTube, adalah Ruwaibidah. Wa mar Ruwaibidah qala as-safih yatakallamu fi amril 'amah. Safih tadi lagi-lagi orang dungu, sok bicara masalah-masalah umum, masalah-masalah umat, masalah-masalah agama. Itu banyak sekali as-safi. Sekarang tanda kiamat nomor 64. Ini Masya Allah lebih real lagi. Di mana tanda-tanda kiamat adalah manusia yang paling nyaman, manusia yang paling senang adalah orang gelandangan yang tidak punya status. Masya Allah. Nih, di dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tadhhabul ayyamu wal layali, tidaklah habis malam siang, siang malam, hatta yakuna, sampai as'adan nasi, manusia paling bahagia di dunia, Luka ibnu Luka. Jadi manusia yang paling menikmati dunia, manusia yang paling bersuka cita dengan dunia adalah siapa? Luka ibnu Luka. Siapa mereka? Didefinisikan oleh para ulama. Kata beliau, warradi, mereka manusia busuk, alladzi la yuhmad ala khalqin, yang tidak terpuji di hadapan manusia semuanya. Wa indal Arab wal abdul ini sayyid. Kalau di kalangan orang Arab dulu, Luka itu adalah budak yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ya, ini tampilannya ini buruk, akhlaknya buruk, dijual juga nggak laku. Itu dulu begitu. Nah di sini juga begitu. Orang yang paling berbahagia dengan dunia ini, yang paling bisa menikmati dunia sekarang ini, orang yang tidak punya ikatan moral, yang tidak memiliki pujian sama sekali di dalam akhlak, gelandangan, hidupnya bebas, tidak terikat oleh aturan agama. Nah itu manusia yang paling bebas,
manusia yang paling bahagia. Ya, terserah melakukan apa aja, nggak ada halal haram. Mau makan apa aja boleh, mau melakukan hubungan dengan siapa aja, bahkan dia lebih menikmati daripada keledai. Dari hubungan antar sesama jenisnya, lawan jenis, sesama jenis, kalau ibarat mereka udah manusia paling sukacita terhadap dunia seperti itu. Orang yang tidak memiliki ikatan aturan norma, agama, nilai, udah itu. Kata siapa? Rasulullah SAW. Nomor 65 di antara tanda-tanda kiamat adalah ittikhadul masajid turuqa. Dia menjadikan masjid itu sebagai tempat lewat saja. Seperti kita lihat di Turki ya. Masjid-masjid peninggalan sejarah, mereka hanya masuk lewat. Dan di tempat-tempat lain kita temukan, dia datang ke masjid itu hanya ingin menikmati suasana masjid tersebut. Karena masjidnya indah, karena masjidnya Masya Allah menarik, atau mungkin ada keberkahan tertentu menurut versi mereka, padahal itu adalah khurafat. Akhirnya mereka datang lewat, foto-foto, selfie, pergi. Nasallallahu alaihi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti masjid-masjid itu hanya ditempati wisata, ditempati orang keluar masuk, lewat, hanya mampir dan yang lainnya. Nomor 66-67 di antara tanda-tanda kiamat adalah mahalnya mahar. Tsumma tarakhas, kemudian murah. Walaul khail tsumma tarakhas, ya. Kemudian mahalnya kuda-kuda karena banyaknya perang, kemudian murah. Kenapa? Karena banyaknya ghanimah yang didapat. Sekarang tanda-tanda kiamat yang nomor 68 adalah taqarubul aswaq, dekatnya pasar. Insyaallah ya. Bahkan sekarang ini bukan hanya dekat, marketplace itu membuat kita itu subhanallah, tidak ada jarak, semua pasar itu sama. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat hatta tadhurul fitan, sampai tampak fitnah. Wa yakthurul kadhib, banyak kedustaan, kebohongan. Wa tataqarabul aswaq, pasar saling berdekatan. Hampir nyaris kita sekarang tidak menemukan jarak. Apalagi mereka sekarang ini ada pasar berjalan. Jadi kemana aja ada mall, kemana aja ada tempat jualan, di mana saja kita dapatkan orang berjualan, ya. Ini sekarang kita temukan di beberapa tempat, ya. Apalagi kalau kita maknai lebih luas lagi, ya. Sekarang dengan pesawat yang begitu cepat, orang dengan mudah ke Singapura, ke Malaysia, kemanapun, sehingga pasar-pasar, dan bahkan Masya Allah ada orang yang sekarang pergi ke luar negeri hanya untuk belanja perabot rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, bahkan ada yang makan aja ke Singapura. Itu coba, ini berdekatan sekali. Sekarang nomor 69, sekarang tada'il umam alal umamil islamiyah. Di antara tanda-tanda kiamat adalah seluruh umat, seluruh agama sepakat menyerang Islam, sepakat mendiskreditkan Islam, sepakat melemahkan Islam. Semua agama, semua umat, semua negeri, semua bangsa. Inilah yang membuat mereka-mereka yang sekarang ini teguh, dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Yang dikatakan oleh Rasulullah, al-qabidu ala dini kal-qabid ala jamrah, orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dari hadis Sauban radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushikul umam an tada'alaikum, hampir-hampir umat-umat ini mengeroyok kalian, menyerang kalian, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Jadi mendapatkan pahanya, dapat lauk, tahu, tempe, royokan. Faqala qailun, kemudian ada yang tanya,
Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah ketika itu kita minoritas, ketika sedikit jumlahnya? Qala bal antum yawma idzin katsir, bahkan kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'i sail, tapi kalian seperti buih banjir. Seperti apa? Seperti buih, seperti sampah banjir. Ka ghutha'i sail. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabah minkum. Allah akan tarik dari dada-dada musuh kalian perasaan takut terhadap kalian, udah enggak ada lagi. Wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahna, dan Allah akan menimpakan kepada hati-hati kalian adalah penyakit wahan. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan penyakit wahan? Qala hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, benci kematian. Dan ini wakil sekarang, Masya Allah. Kalau kita lihat sekarang ini negara-negara Islam, ya, ada Aljazair, ada Libya, ada Mesir, ada Maroko, ada Saudi, ada Sudan, ada ini sudah hampir nyaris melemah keislaman mereka, melemah gairah keislaman mereka, keagamaan mereka, ya. Akhirnya tidaklah tersisa melainkan beberapa hal saja, ya, simbol-simbol Islam yang hanya digunakan untuk mempersedap hubungan antar manusia saja. Adapun Islam secara fundamental, pengkajian Islam secara totalitas, ini sudah nasallallahu al-afiyah, hampir nyaris sudah kita tidak temukan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah nanti kita akan pertemuan berikutnya masih terkait dengan serial tanda-tanda kiamat yang part keempat, ya, yaitu nomor 70. Insya Allah masih ada beberapa kali pertemuan tentang masalah serial tanda-tanda kiamat, biar kita tuntas menyampaikannya sehingga tahu bagaimana keadaan zaman sekarang, lalu kita berada di posisi mana, sehingga pada saat itu kita ambil sikap, kita ambil langkah-langkah supaya kita tidak tersesat, tidak keliru tujuannya itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, silakan, mungkin ada yang bertanya. Tafadhol. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan atas pemaparan materinya, Masya Allah, sekitar hampir 20 poin pada hari ini, dan subhanallah mayoritas kita temukan Ustaz poin-poin ini, dan mungkin lebih jelas di Eropa sini, terutama yang terakhir tadi, bahwa umat-umat lain sepakat menyerang Islam. Mungkin banyak di antara kita yang bahkan memiliki pengalaman pribadi. Baik, kalau begitu kami buka insya Allah sesi tanya jawabnya kepada jemaah sekalian. Jika ada sesuatu spesifik yang ingin ditanyakan atau pertanyaan secara umum, bisa mengangkat tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya beri kesempatan insya Allah. Ya, ada satu yang angkat tangan, insya Allah bisa maju. Ya, silakan. Jazakallah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Ya. Afwan Ustadz, karena tadi Ana ada uzur agak terlambat mengikuti kajian ini. Ana ada beberapa pertanyaan Ustadz terkait dengan ceramah Ustadz sebelumnya, kajian Ustadz sebelumnya, penistaan terhadap sunnah itu Ustadz, ya. Di lingkungan Ana gitu Ustadz, banyak sekali yang secara tidak langsung tuh penistaan terhadap sunnah gitu Ustadz, secara terang-terangan mengajak misalnya ziarah kubur yang tidak disyariatkan oleh Islam, kemudian ya subhat-subhat yang lain gitu Ustadz, ya. Nah, penistaan terhadap sunnah ini sendiri, apakah ini juga termasuk dalam tanda kiamat yang seperti apa ya Ustadz, ya? Karena kalau penistaan terhadap sunnah ini Ana sudah dari dulu udah sering mengalami gitu Ustadz, ya, terutama ya dalam kita tidak merayakan maulid, tidak merayakan ulang tahun gitu Ustadz, memang agak sedikit dikucilkan oleh lingkungan itu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Terus yang kedua Ustadz, afwan Ustadz, Ana ada membaca sebuah hadis yang mengatakan Islam akan hilang sedikit demi sedikit seperti hilangnya lukisan pada pakaian, sehingga tidak diketahui apa itu puasa, sholat, menyembelih, dan juga sedekah.
akan pergi Al-Quran dalam satu malam sehingga tidak tersisa satu ayat pun, dan akan ada beberapa kelompok manusia laki-laki tua dan wanita tua dan mengatakan kami mendapatkan nenek moyang kami dahulu di atas kalimat la ilaha illallah, maka kami pun mengatakannya. Ana yang kurang paham pengertian kami mendapatkan nenek moyang kami dahulu itu, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, Barakallahu fiik, Ustadz. yang pertama kaitannya dengan hilangnya sunnah, hilangnya Islam, ini termasuk tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tunqadanna ural islami urwatan urwatan. Tali Islam, tali sunnah itu lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha. Ketika lepas satu orang pegang birgutnya, wa awwaluha naqdan al-hukmu, yang pertama kali lepas adalah sistem hukum pemerintahan Islam. Sistem hukum Islam, sistem pemerintahan Islam hilang. Tentang masalah hadis yang bunyinya karena tadi itu sangat sinkron. Jadi wala yusra fi lailatin wala yusra min kitabillah fi lailatin. Allah akan angkat kitabullah di dalam satu malam. Kemudian pagi-paginya semua mushaf itu ngeblank. Ya tidak ada tulisan. Walam yabqa fil ardi ayatun wahidatun, tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi. Akhirnya yang terjadi apa, Ibu? Yang terjadi adalah orang ketika menyampaikan Islam mengandalkan ingatannya, mengandalkan tutur tinular dari generasi ke generasi, sampai akhirnya nanti hanya sisa la ilaha illallah. Saya dapatkan dari pendahulu saya, itu kan, dari bapak saya, dari kakek saya, yang turun-temurun tadi, yang hanya mengandalkan tutur tinular. Karena sudah tidak ada kitab yang bisa dikaji, tidak ada nilai-nilai Islam yang bisa dikaji lewat buku, hanya lewat tutur tinular, hanya dari mulut ke mulut, sampai akhirnya la ilaha illallah. Sampai nanti pada akhirnya ketika kiamat itu tegak, kata Rasulullah SAW, hatta la yuqal Allah Allah, sampai tidak dikatakan Allah Allah lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi manusia di mana nanti paling buruknya. Dan ini sebagai bentuk hikmah supaya Allah tidak terkesan menyiksa orang soleh. Ya. Dengan kiamat itu kan tersiksa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyiksa orang-orang busuk, yang mengadab orang-orang busuk. Makanya ketika terjadi kiamat, mereka mengatakan apa? Wa qala al-insanu malah, yaqulu al-insanu malah. Ada apa ini? Karena enggak ngerti tentang kiamat, tidak ngerti tentang sekarang kejadian ini, karena enggak ada sama sekali penjelasan agama. Tuh ya. Jika demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hakim, Maha Bijak. Kenapa di akhir zaman itu sampai tidak dikatakan Allah Allah, tinggal manusia-manusia yang busuk? La taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, kata Rasulullah. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada seburuk-buruk manusia tadi. Karena guncangan kiamat itu dahsyat. Ya. Manusia-manusia ya. Berlompatan ya, mencelat sana mencelat sini. Itu pasti dalam kondisi yang sangat mengerikan. Ya, bahkan lebih dahsyat daripada azab itu sendiri. Supaya tidak terkesan Allah itu mengadab orang-orang soleh. Makanya hari kiamat itu tegakkan pada seburuk-buruk manusia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Silakan. Bagi jamaah yang lain, jika ada pertanyaan bisa angkat tangan atau menuliskan pertanyaan di chat. Silakan. Ustadz, sambil nunggu yang lain bertanya, boleh Ana nambah satu lagi, Ustadz? Ya, silakan.
Ustadz Ahwan, Ustadz, ketika ada ahlul bid'ah misalnya kayak menantang gitu Ustadz, ya kayak kemarin ada yang ya menantang ke dalam Ana baca juga kepada Ustadz sendiri. Jadi sebenarnya Ustadz, kalau Ana sendiri sering juga ditantang gitu kan Ustadz. Kalau Ustadz kan memang punya ilmu, kalau Ana karena keterbatasan ilmu, Ana lebih memilih diam dan Ana tetap mengikuti sunnah gitu Ustadz. Tapi dalam hati itu kadang dongkol gitu ya Ustadz. Ya tidak bisa menghilangkan kedongkolan itu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Ya pertama begini ya, kita itu dakwah bukan untuk diri kita. Jadi akhirnya ketika kita itu mendapatkan pujian juga bukan untuk kita, hinaan juga bukan kepada kita. Itu ya. Karena yang menghina, yang mencibirkan itu semua asal muasal enggak kenal sama sekali, enggak punya hubungan dagang juga enggak, hubungan sepak bola ya juga enggak ada, supporter ini. Artinya murni mereka melakukan itu semua karena gara-gara kita, ibu semuanya bisa apa? Bisa itu terjadi kenapa? Karena gara-gara kita itu menyampaikan Islam. Ya sudah. Itulah dari hakikat daripada firman Allah, la yakhafuna laumata laim. Ya. Tidak gentar terhadap celaan, cacian orang. Itulah yang dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'ala al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Tidak dibahayakan, tidak bergeming, tidak akan mereka itu pesimis ya, terhina, terus kemudian melemah karena tekanan, cacian, olok-olokan macam-macam. Karena kita bukan karena kita itu beragama Islam, karena kita menyampaikan Islam. Itulah daripada ini maksud daripada firman Allah. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Itu masyaallah. Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat itu, ketika mereka itu melihat orang-orang mukmin, maka mereka itu mengetawakan. Dan mereka ketika berpapasan, merendahkan, meledek. Dan ketika mereka itu kembali kepada keluarganya, kita dijadikan bahan olok-olokan. Udah, hadis. Ini ayat Allah. Ya. Dan ketika mereka melihat kita, maka mereka mengatakan mereka itu adalah orang-orang sesat loh. Kita yang disesatkan. Gitu ya. Jadi tinggal kita itu bersabar terus menyampaikan dinul Islam ini insyaallah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz. Ya, kalau saya kira gitu, kalau enggak ada kita tutup persiapan sholat asar Mas ya. Baik. Baik, kalau gitu jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi antum. Semoga bermanfaat bagi kita semua, semoga jadi bekal-bekal untuk kita meningkatkan iman kita, keistiqomahan kita berjalan di atas sunnah. Afwan, host ada yang raise hand, itu Ibu Nur Aini, Afwan mengingatkan. Boleh lagi satu Ustaz atau? Ya, silakan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Mohon bertanya Ustadz, Ya. itu di poin yang 59 yang saya kurang paham, itu kita memandang penceramah itu dengan nafsu atau penceramah itu mengundang nafsu. Saya kurang paham itu yang nomor 59, poin 59. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 59 ya. Ya. 69 apa 50? 59. Oke, siap. Ya, al-iltimasul ilmi indal asaghir, maksudnya mencari ilmu dari orang-orang yang hanya mengajarkan lewat ra'yunya, lewat perasaannya, atau hanya membela amal-amaliyah bid'ahnya.
Jadi mereka itu tidak diajakkan untuk kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Bukan soal di sini muda umurnya. Jadi kalau kita meringkas dari penjelasan para ulama adalah yang dimaksudkan al-asaghir adalah mereka yang mengajarkan agama, yang berbicara dengan agama itu dengan ra'yunya semata, dengan hawa nafsunya. Ya. Isi kajiannya itu hanya mengajak kembali kepada tradisi, membela budayanya, membela praktek-praktek bid'ahnya, itu aja. Kalau enggak, ya hanya sekedar guyonan yang kadang-kadang dicampur dengan jogetan, tarian, mengatasnamakan sholawat. Bahkan Masya Allah, antara konser dengan kajian tidak ada bedanya. Itu yang dimaksudkan asaghir. Tapi mereka yang umurnya muda tetapi mengajarkan ilmu-ilmu yang berasal dari Alkitab wa Sunnah, dan itu ilmu yang hakiki, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah, dan juga apa yang dikatakan sahabat, terutama di dalam masalah ijma' mereka dalam agama. Itu hakikat daripada ilmu yang bermanfaat, yang wajib kita cari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu kalau orang mengajarkan agama seperti itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman sahabat ridwanullahi alaihim, maka meskipun umurnya muda tidak termasuk asaghir, orang-orang kecilan. Tapi siapapun, meskipun mungkin umurnya sudah tua, umurnya sudah melebihi daripada ambang, tapi fatwa-fatwanya, penjelasan-penjelasannya, ceramah-ceramahnya hanya semata-mata memperturutkan hawa nafsunya, bukan wahyu, hanya memperturutkan perasaannya, sehingga tradisi budaya yang penuh dengan nuansa syarat dengan bid'ah dikuatkan, didukung, maka itu termasuk asaghir. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu cukup. Sudah tidak ada lagi, dan pertanyaan terakhir tadi. Kalau gitu kami tutup, Ustadz. Sekali lagi jazakallahu khairan atas ilmu antum. Semoga kita dipertemukan lagi di kesempatan selanjutnya. InsyaAllah part keempat dari tanda-tanda hari akhir, kita mulai di poin ke-70. Kami undur diri. Semoga kita semua dalam keistiqomahan. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.